Pada tahun 1962, Konga III dikirim ke Kongo di bawah misi UNOK dengan jumlah pasukan 3.457 orang yang bertugas hingga akhir 1963. Setelah menyelesaikan tugas perdamaian yang berat, pasukan Garuda menerima tanda penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia berupa Vespa, yang pada kenyataannya semua itu diambil dari uang makan prajurit atau kata lain allowance yang seharusnya diberikan kepada prajurit digantikan dengan Vespa, mesin jahit, dan radio. Di pasaran diketahui adanya Vespa Kongo 1963 untuk kontingen 3. Yang menarik dan tidak diketahui banyak orang, pemberian Vespa tersebut tidak terlepas dari tradisi kemiliteran dalam hal kepangkatan. Vespa 150cc berwarna hijau ditujukan bagi tentara yang lebih tinggi tingkat kepangkatannya. Disusul Vespa berwarna kuning dan biru untuk tingkat kepangkatan yang lebih rendah. Selain itu, guna membedakan Vespa tersebut dari Vespa yang lainnya adalah dari bentuknya yang berbeda dengan Vespa umumnya, yaitu dengan spedol kotak besar VDO, ban ring 10, dan bodi lebih kokoh karena Vespa ini dibuat di Jerman. Salam satu Vespa. Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Tadi kita habis bercerita sedikit kilas balik atau sedikit sejarah. Kita nggak kupas tuntas tentang dia. Jadi gini, kali ini depan gua ada satu Vespa Kongo. Kita udah tahu mereka ini, kebetulan yang depan gua ini kebetulan dibuat di tahun 1963. Dan banyak persepsi yang berbeda tentang sejarah motor ini. Dan sebenarnya ini namanya bukan Vespa Kongo, namanya VL series. Jadi VGLB, ada VGLB, ada VGLA. Yang membedakan dia 4 speed dan 3 speed. Kebetulan yang di depan kita ini VGLB. Yuk kita lihat dia sedikit lebih dekat. Dia gue kasih nama siapa ya? Si Buntal deh, karena yang bulat-bulat gitu kan. Atau yang punya ide lain silakan kasih nama. Kita lihat dia lebih dekat. Mulai dari bawah. Oke. Perbedaan dia dengan Vespa endok pada umumnya, dia dilahirkan dengan ring 10. Tuh. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan VBB, VNB. Dia udah pakai ring 10. Sekarang kita masuk ke bagian sini. Dari paling bawah, bannya kita pakai Sinco white wall. Jadi untuk mengentalkan nuansa klasiknya dia, kita kasih dia white wall. Pentil kita pakai SIP, wheel dop yang ini, yang buat nomor rodanya masih yang biasa. Tromol juga masih bawaannya dia. Kita lihat sebelah sini. Dia, ini gue pakein Vigano biar lucu aja, ada nuansa sedikit warna pemanisnya. Ya, velg pakai FA Italy. Dia memiliki fork 3. Nah, di video sebelumnya kan udah lihat, ini gue upgrade pakai BGM Supercharge non tabung. Handlingnya berubah, cuman nanti akan kita bahas lebih dekat lagi, lebih detail lagi tentang suspensi. Hari ini kita fokus sama motornya dulu. Yang membedakan lagi, dia menggunakan spakbor Dolphin. Kalau VBA kalau nggak salah ya, sorry ya, gue bukannya ahli Vespa, gue cuma senang cerita dan sharing. Jadi kalau salah tolong dikomentari, tolong dibenerin, nggak apa-apa. Gue terima banget dan terima kasih. Dia pakai knalpot Dolphin. Nah, Dolphin ini tuh nggak ada nut di tengahnya. Jadi dia bener-bener kayak pelat dipres gitu kali ya, zaman dulu gue nggak tahu. Jadi begini. Dan bautnya sini min, baut iketan spakbornya pakai min. Jenggernya masih aslinya. Kita naik lagi sedikit ke atas. Nah, ada sebuah tawon. Tawon ini sebenarnya aksesoris, bukan bawaan dari motor. Cuman gue suka. Arti Vespa ini kalau nggak salah dalam bahasa Itali itu artinya tawon kalau nggak salah. Jadi aksesoris tawon, kan lucu. Karena si pantatnya zaman dulu kan semakin memanjang dan membulat seperti pantatnya si tawon ini. Kebetulan nggak bisa di close up, tapi klaksonnya masih menggunakan Hella. Ya. Naik lagi ke atas, ini plat lawasan. Ada plat Indonesia kalau nggak salah IG-nya. Terbaik. Jadi bisa rekomen ke sana untuk dibikin ke sana. Nanti bisa dilihat, ada gelombang-gelombang di bagian dada sini. Kalau memang bisa terambil nanti,
Ini karena tidak didempul, jadi masih bawaannya dari sananya, dan kita biarkan apa adanya seperti itu. Memang kalau yang perfeksionis atau yang OCD pasti gatel kan, kenapa sih nggak dilurusin, tapi ini originalnya. Kita kesini, di sini gue pakai spion jepit Cupini, dan ini juga cukup rekomen. Masih bisa digunakan untuk melihat ke belakang, karena gue tuh bener-bener pengen spion tuh berguna. Jadi gue juga nggak bahaya, bisa lebih berhati-hati dalam kalau kita mau nyalip, kalau kita mau lihat apa, jadi nggak usah nengok. Klakson kita pakai tadi bilang ya, klaksonnya Hella. Kita naik ke atas, di sini juga Hella, lampunya kita tetap pakai Hella, ringnya juga Hella. Kenapa kita pakai Hella bukan Siem? Karena kiblatnya kan Germany. Jadi si VL series ini kalau nggak salah dibuat di Jerman. Jadi secara material ada yang berbicara bahannya lebih tebal dan lain-lain. Kalau itu gue terus terang nggak tahu. Banyak cerita tentang mereka dan gue tidak bisa menafikan atau membenarkan karena gue bukan ahli Vespa. Gue hanya penggemar dan penikmat. Gue rasa di bagian dada sudah. Oh ya, gue nih bergabung di 60S. Jadi silahkan diceknya 60S dan 60s. Keren-keren banget, orangnya ramah-ramah banget. Silahkan bergabung yang punya Vespa Ndok. Dan kita bisa happy-happy di sana. Oke, sekarang mungkin dari sini kali ya. Ini gue pakai Superflex Italy barang NOS. Lucu banget, gue seneng lihatnya. Hand grip jadul atau hand fat orang bilangnya. Itu sekalian sama yang buat si kopling dan remnya ini. Gue jadi satu. Kembali lagi kita ke sini, kita lihat. Baut di sini benar kita pakai min. Kita sedikit ke tengah. Di sini ada lampunya seperti Vespa Bago, cuman dia lebih kecil. Speedometernya ini masih originalnya, tapi tidak berfungsi. Mungkin satu hari kalau gue dapat yang berfungsi, gue bisa ganti. Dan yang membedakan dia, kan banyak yang KW-KW sekarang. Yang asli ada tulisan di sininya nih. Nih, ada tulisan VDO. Jadi kalau yang si VGL asli harus ada VDO-nya, kalau yang kosong tidak. Kembali lagi kemana ya? Gantungan ini standar lah ya, gantungan BCRP standar, list dadanya standar. Gue pakai Sinco juga. Velgnya pakai velg yang biasa, yang dan motor kalau nggak salah, cuma dikit hijau. Terus kayak list-listnya semua biasalah. Dari sebelah sini mungkin bisa dilihat pedal remnya, pedal rem jengkol, dan itu masih originalnya. Jadi orang bilangnya model jengkol, masih originalnya di sini. Dan karet di sini gue belum dapat. Ini juga nanti ada covernya, gue udah cariin sama buat dia. Kita masuk ke bawah, sorry agak kotor. Ini juga bukan punya dia. Dia nih gue mau ganti pakai yang model karet. Sebenarnya gue udah beli, cuman gue belum sempat ganti. Jadi kayak gitu tuh modelnya tuh, model sepatu gini. Gue mau ganti yang kayak gini, gitu. Kembali lagi ke sini, ini juga bukan punya dia harusnya. Harusnya ini kalau nggak salah coknya bintang, tapi nantilah pelan-pelan kita cari. Terus keran bensinnya harus seperti ini ya, yang model wayang orang bilang istilahnya. Ini gue nggak pakai yang original barang NOS, tapi gue pakai yang SIP. Kalau di bagian mesin semuanya standar, nggak ada yang spesial, nggak ada yang dirubah apa-apa. Karbu juga standar. Cuma karena kemarin gue ganti knalpot, jadi gue ada sedikit penyesuaian di spuyer, itu aja. Sorry, knalpot pakai 20-20 deh, bukan standar. Karena ada beberapa hal yang gue nggak pertahankan standar untuk uber kenyamanan dan endurance gue dan bersama Vespa ini ketika berjalan-jalan. Kita naik lagi ke joknya Danfield sesuai dengan pakemnya dia, cuman udah retrim lagi. Gue rasa sebelah sini udah nih. Dan uniknya ada lampu sennya di sini dan dia pakai aki. Nanti kita lihat sebelahnya, kita lihat di mana posisi akinya. Jadi dia sudah menggunakan aki pada zaman dulu untuk mengaktifasikan si sen ini. Mungkin, ini hanya mungkin ya, mungkin di Jerman diwajibkan adanya lampu sen. Jadi ini sebenarnya aksesoris tambahan. Ketika keluar dari pabriknya, kalau gue membaca buku referensi, harusnya ini dia nggak pakai sen. Untuk beberapa market di tempat yang lain. Jadi kalau motor ini lebih mengiblat ke Jerman. Jadi mungkin bukan ke Amerika atau Indonesia ya. Terus, nanti kita kembali ke atas. Sorry, ada yang ketinggalan nih.
sennya itu ada di sebelah kiri. Nih, di sini nih. Ini adalah sennya dan ini hidup. Ini karena siang nggak kelihatan, ini harusnya nyala sen-sennya semua. Tuh. Kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ini karena siang. Kalau malam baru bisa kelihatan. Oke, kebetulan udah masuk ke belakang. Kita masuk ke sini ya. Dan feel semua ini seperti biasa. Dan di sini lampunya juga Hella, Swanek. Jadi kalau nggak salah Swanek ini hanya German series. Kalau VGL yang Sweden, ininya kayak VBB kalau nggak salah. Gua udah ada bukunya, nanti kita kupas di konten selanjutnya tentang VL series. Ini pakai barang NOS juga, yang buat aksesoris plat nomor. Dan harusnya sih pasangnya putih-putihnya di atasnya plat nomor. Cuman kemarin karena gua nggak mau kebanyakan putih, ya udah plat nomornya di atas dia aja. Jadi kalau gue tuh nggak terlalu ngikutin pakem yang sampai mania. Kalau gue nggak, gue lebih seneng ngebangun motor apa yang buat gue tuh bahagia, bukan ngebahagiaan orang dengan looknya. Karena kan gue yang akan bersama motor ini. Selama gue nggak merusak motornya, untuk urusan estetika, gue rasa nothing tulus. Why not? Yang penting kita happy. Satu lagi gue kasih lihat di sini. Ini nih, di sini ada penyok, ya. Di penyok kelihatan kan nih di frame. Ini sebenarnya bukan penyok, ini masih keling originalnya karena nggak ada dempul sama sekali di bagian sini. Di bagian tepong kanan kiri nggak ada dempul sama sekali. Ini blinker, knalpot, ban belakang gue pakai masih sama, Shinko. Knalpot gue pakai SIP replika Abarth. Jadi Abarth ini adalah satu tuner zaman dulu yang ngurusin mobil Fiat yang setahu gue, Fiat Abarth. Mungkin dia juga karena berjiwa racing, dia ngedevelop sesuatu buat Vespa. Ini Abarth version. Dan di belakang sini, bisa kelihatan nggak ya? Sebelum kita tutup sana. Nih, kelihatan nggak? Di sini gue pakai SIP yang non tabung. Di sini gue pakai SIP non tabung, bautnya dikepet SIP, shocknya SIP. Seperti yang gue bilang, ini tidak masuk dalam konten motor ini, tapi nanti akan kita khususkan untuk dibahas. Yang terakhir kita masuk ke areal sini. Jadi kunciannya berbeda dengan tipe yang lain. Nah, dia tertutup kunci tepongnya. Ada covernya, tuh, nih. Khusus Kongo. Nah, dibuka seperti itu. Ini yang model Kuaci. Dan kalau kita buka, nah inilah dia. Ada kiproknya, ada akinya. Seperti itu. Jadi gue rasa itu aja sekilas tentang si Vespa ini. Nantinya akan kita bikin lagi satu video tentang VLA mungkin, atau tentang Sweden. Dan akan kita gabungkan, kita jajarkan bersama-sama, dan kita sama-sama bisa melihat langsung di depan kita apa perbedaan mereka. Jadi itu aja, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.